Dalam kedua balapan, Bagnaia start dari posisi ketiga. Dalam sprint, Bagnaia langsung ditinggalkan Marc dan Alex Marquez dan harus legowo finish ketiga. Dalam Grand Prix, ia sempat naik ke posisi kedua selepas start, tapi tak lama kemudian tersalip oleh Alex Marquez dan lagi-lagi finish ketiga. Dalam balapan utama, ketiga pembalap ini sama-sama memakai ban depan lunak dan ban belakang medium. Namun Bagnaia mengalami kendala grip sejak awal balapan sehingga tak bisa mengejar Marquez bersaudara. 3 kali juara dunia ini pun pulang tanpa kemenangan. Dalam blog di laman LinkedIn-nya, dalinya menyatakan bahwa hasil Bagnaia ini tetap krusial bagi Ducati Lenovo Team. Di lain sisi, dalinya juga meyakini bahwa hasil Bagnaia di Thailand ini dipengaruhi fakta bahwa rider Italia itu belum menemukan kenyamanan 100% di atas Desmos edisi GP25 selama tes pramusim di Malaysia dan Thailand pada Februari lalu. Marquez menggebrak MotoGP 2025 dengan menjadi juara seri pembuka di MotoGP Thailand. Tak hanya jadi juara full race, pemilik 8 gelar juara dunia itu juga menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi dan menempati posisi terdepan saat full race. Lantaran performa yang meyakinkan pada awal musim, tak sedikit yang memprediksi Marquez akan kembali berada di puncak klasemen pembalap MotoGP pada akhir musim ini. Bisa dibilang ini merupakan buah dari keputusan berani Marquez meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023 dan kemudian bergabung ke Gres ini. Setelah mengalami cedera pada 2020, performa Marquez menurun. Tak cuma soal fisik, tingkat kompetitif mesin Honda mulai dikejar pabrikan lain. 3 tahun tak bisa kembali ke jajaran pembalap yang berebut gelar membuat Marquez memilih memutuskan kontrak dengan Honda. Padahal ketika itu Marquez masih memiliki kontrak 1 tahun lagi dengan Honda. Dilansir dari Motosan, demi berupaya mempertahankan Marquez, Honda menawarkan kontrak baru berdurasi 4 tahun dengan bayaran 100 juta euro. Jika ditotal dengan sisa kontrak 1 tahun yang masih ada, maka Marquez bakal mendapatkan 125 juta euro atau senilai dengan 2,03 triliun rupiah. Dalam film dokumenter berjudul All In, Marquez menyatakan tidak memiliki masalah soal uang. Yang menjadi poin utama adalah segala pemulihan setelah cedera tidak memiliki tujuan selain kembali meraih kemenangan. Tidak diketahui berapa besar uang yang diterima Marquez dari Ducati. Namun kini Marquez bisa kembali menggapai yang ia cita-citakan. Start dari posisi 15, debutan ini mendapatkan hasil yang cukup baik. Dia sukses finish ke-10 sekaligus memanen sejumlah poin. Di balik hasil ini ternyata Aldigar merasa cukup kesulitan. Pembalap berusia 19 tahun ini bahkan sempat tak yakin bisa selesaikan balapan. Masalah ban dan juga suhu yang panas sangat membuatnya khawatir. Namun semua berubah saat dia mulai terpikirkan bahwa pembalap lain juga rasakan hal yang sama. Dia pun berusaha mengerahkan segalanya dan sukses finish ke-10. Meski hasil balapan ini terbilang bagus, Aldigar tidak mau berpuas hati. Dia yakin bahwa dirinya masih butuh banyak pengalaman di atas sepeda motor. Alex Marquez tampil memukau pada seri balapan pertama MotoGP Thailand 2025. Adik Marc Marquez itu berhasil menjadi runner-up dalam sprint race dan balapan utama di sirkuit Buriram Isan, Thailand pada Minggu. Alex hanya tertinggal dari pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo yang tak lain adalah kakaknya sendiri Marc Marquez. Pencapaian manis ini membuat Alex disorot karena dia hanya menggunakan motor Ducati Desmos edisi dengan spesifikasi tim satelit. Namun, Alex mampu bersaing, bahkan mengalahkan pembalap yang menggunakan motor spesifikasi tim pabrikan seperti Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio. Alex menjelaskan memang ada perbedaan spesifikasi antara motor Ducati Desmos edisi yang digunakan tim satelit dan pabrikan. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu mengakui perbedaannya tidak terlalu besar. Motor Marc Marquez dan Francesco Bagnaia punya beberapa komponen versi baru. Sedangkan GP24 milik Alex adalah GP24 versi GP Austria tahun lalu. Alex mengatakan Ducati Desmos edisi GP24 yang digunakan oleh Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Di Giannantonio memiliki kelebihan saat memacu motor dengan jarak yang jauh. Namun Alex masih bisa mengejar ketertinggalan itu.
Baru akhir pekan lalu MotoGP Thailand resmi mengawali musim balap 2025. Kini masa depan seri balapan itu justru dispekulasikan. Hal itu merujuk pada pemberitaan Bangkok Post yang menyebut ada kemungkinan Thailand tidak lagi menggelar balapan MotoGP selepas 2026. Menurut media tersebut, Nguyen Chit Chop selaku chairman sirkuit internasional Changdi Buriram mengklaim sudah mendapat informasi dari otoritas olahraga Thailand atau Sport Authority of Thailand bahwa tahun 2026 akan menjadi yang terakhir MotoGP digelar di Thailand karena pemerintah sudah memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Di sisi lain, seperti melansir keras Dr. Kongsak Yutmane dari SET justru bersikeras bahwa proses negosiasi dengan Dorna Sport masih terus berjalan terkait kemungkinan adanya kontrak baru MotoGP dan bahwa SET ingin terus menggelar ajang balapan tersebut. Musim ini publik Thailand juga memiliki sosok rider yang mewakili negeri Gajah Putih di grid MotoGP. Ada Somkha Chantra yang debut pada akhir pekan lalu. MotoGP Thailand sendiri sudah 6 kali digelar sejak 2018. Disebutkan tiket grandstand di sirkuit senantiasa terisi penuh dalam setiap penyelenggaraan. Pada Grand Prix Thailand 2025, performa Yamaha tidak sesuai dengan harapan yang terbentuk selama pramusim. Meskipun Jack Miller dari tim Pramac Yamaha berhasil meraih posisi kualifikasi keempat, ia harus puas finish di posisi ke-11 pada balapan utama akibat masalah pada fairing motornya. Rekan setimnya Fabio Quartararo juga mengalami penurunan performa. Turun dari posisi ke-10 ke posisi ke-15 karena kurangnya traksi. Miguel Oliveira yang juga mengendarai Yamaha finish di posisi ke-14. Sementara Alex Rins gagal meraih poin dengan finish di posisi ke-17. Masalah utama yang dihadapi para pembalap Yamaha adalah kurangnya traksi pada ban belakang, terutama dengan penggunaan konstruksi ban belakang Michelin yang lebih kaku untuk event tersebut. Kondisi ini diperparah oleh suhu tinggi di Buriram yang semakin menyulitkan pengendalian motor. Alex Rins mengungkapkan bahwa ia harus mengeluarkan 100% kemampuan di setiap lap selama balapan utama, yang membuat beberapa lap terakhir menjadi sulit untuk dikelola. Ia mengalami kehilangan grip pada ban depan dan belakang yang merupakan konsekuensi dari upayanya untuk tetap kompetitif sepanjang balapan. Rins mencatat bahwa meskipun ada perbaikan dibandingkan hari sebelumnya, langkah maju yang dicapai Yamaha dari tahun lalu sangat kecil. Ia menekankan pentingnya menganalisis informasi yang ada untuk memahami penyebab kurangnya performa dan mencari solusi untuk meningkatkan kinerja di balapan-balapan berikutnya. Rins juga mengingatkan bahwa kondisi lintasan dengan tingkat grip rendah yang diharapkan pada seri berikutnya di Argentina kemungkinan akan menjadi tantangan tambahan bagi Yamaha.